Salam, selamat siang untuk kita semua. Pada saat siang hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah nama-Mu yang bertata di dalam kerajaan surga. Kembali lagi ya Tuhan, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu. Karena pada kesempatan siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berintegritas kami dari awal hingga kami mengakhirinya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang bersukacita dan berdoalah dan bersyukur selalu. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, bersukacita dan berdoa dan bersyukur selalu dalam Tuhan. Saudara, tentunya hidup kita saat ini, kita memang bersyukur pasti ada suatu hal yang kita mengucapkan. Kita sanggup ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik dalam kehidupan kita, baik mendapatkan bertambah usia, mendapatkan jabatan, ataupun mendapatkan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita, pasti kita akan cepat bersyukur. Itu yang sering nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuaskan dalam hidup kita, di situ kita cepat bersyukur kepada Tuhan. Tapi mampukah kita bersyukur ketika kita mengalami hal yang sulit, antara masalah, pergumulan hidup, mengalami sakit atau hal yang tidak menyenangkan? Di situ ketika Tuhan menguji kita, di situ pasti kita salahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, ketika kita tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Tapi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini sangat luar biasa untuk menyapa kita untuk bersyukur, dan dalam berbagai segala hal seperti di dalamnya baik susah maupun duka. Nah, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ayatnya yang dalam judul perikop nasihat-nasihat. Dalam ayatnya yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayatnya yang itu ayatnya yang ke-18. Nah, di sini saya akan memberikan tema yang terdapat dalam akan memberikan tema mengucap syukur dalam keadaan apapun. Nah, mengapa kita harus perlu bersyukur? Dan saya akan membagikan poin untuk kita semua. Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah untuk mampu bersyukur dalam segala hal. Itu terdapat di ayatnya yang ke-18 tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Tuhan Yesus. Sering kita dalam kehidupan kita hari lepas hari kita bersyukur ketika kita mendapatkan hal-hal dalam kebahagiaan. Nah,
Ketika kita melakukan hal tersebut, berarti itu tandanya kita melakukan kehendak Allah. Apa yang diinginkan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Itu udah sejelas di sini dalam firman Tuhan. Dan poin yang kedua, karena kebaikan Allah nyata dalam hidup kita. Itu terdapat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-24. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mereka sangat terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, artinya dalam kehidupan kita itu sudah jelas bahwa Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Artinya Allah itu baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Allah itu baik. Allah itu baik dan akan memberikan yang terbaik juga bagi kita. Nah, itu luar biasa dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang Allah turut bekerja baik dalam hal yang manis, pahit, dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu suatu yang manis terjadi dalam hidup kita karena kebaikan Allah ada pada kita. Jadi sesuatu yang kita alami maupun keadaan yang kita tidak mampu kita hadapi ataupun yang kita mampu hadapi, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, itulah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga saya akan bagikan, yaitu ada mujizat Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa itu terdapat dalam Markus 11 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya. Markus 11 ayatnya yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, artinya bahwa karena apa yang kita doakan pasti ada jawabannya yang pastinya dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendoakan apa yang kita gumulkan, apa yang kita minta, itu pasti akan Tuhan wujudkan karena mujizat Allah itu sangat luar biasa, baik yang kita sadar maupun yang tidak sadar. Yang mujizat luar biasa itu daya daripada Yesus Kristus.
Nah, itulah hal-hal yang harus dipegang untuk orang-orang percaya dalam bersyukur dalam segala apapun. Itu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan yang berikut kedua, karena kebaikan Allah yang nyata dalam hidup kita. Dan yang ketiga, karena ada mujizat Allah yang luar biasa. Begitu, inilah firman Tuhan yang harus kita pegang bagi setiap orang-orang percaya Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada saat siang hari ini biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini, atas kebaikan-Mu pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan dari sabda kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biarlah ini yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.